Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai tembus Scopus hanya dengan analisis konsep atau konsep analisis. Nah, apa sih konsep analisis itu? Konsep analisis merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk memperjelas suatu konsep. Ya, meskipun ada beberapa metode untuk melakukan analisis konsep, semua metode memiliki tujuan untuk menentukan atribut ya atau karakteristik konsep yang diteliti. Nah, untuk memperdalam lebih jauh, teman-teman bisa merujuk pada buku yang berjudul Nursing Concept Analysis: Application to Research and Practice. Salah satu metode pendekatan dalam melakukan konsep analisis ya, ini di bidang keperawatan paling banyak merujuk atau menggunakan metode dari Walker and Avan ya tahun 2004 dengan judul Strategies for Theory Construction in Nursing. Dan pendekatan inilah yang akan kita jadikan contoh untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 8 tahapan di dalam melakukan analisis konsep. Yang pertama adalah memilih konsep, lalu yang kedua adalah menentukan tujuan dari analisis, yang ketiga mengidentifikasi semua penggunaan konsep, yang keempat menentukan atribut yang diidentifikasi, yang kelima membangun suatu model kasus, yang keenam membangun kasus tambahan, yang ketujuh mengidentifikasi anteseden dan konsekuensi, dan yang terakhir adalah mendefinisikan rujukan empiris. Nah, ini merupakan salah satu artikel kami yang berjudul Concept Analysis of Nurse Retention yang dipublikasikan di Jurnal Nursing and Health Sciences. Nah, seberapa penting sih melakukan analisis konsep ya? Yang pertama, jelasnya sangat penting banget ya, karena teman-teman akan membantu peneliti ataupun publik ya untuk bisa memahami suatu konsep yang masih belum jelas atau masih ambigu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini bahwa naskah kami yang hanya mengusung pendekatan analisis konsep itu mendapatkan award ya sebagai top downloaded paper tahun 2018 hingga 2019 ya. Nah, maknanya apa? Ternyata naskah yang berjudul Concept Analysis of Nurse Retention ini merupakan salah satu naskah ya yang paling banyak di-download ya di jurnal Nursing and Health Sciences ya. Ini jurnal yang terindeks Scopus dan juga terindeks di Web of Science Clarivate Analytics dan paling banyak di-download ya. Sehingga naskah ini juga memberikan impact atau dampak ya baik pada jurnalnya ya maupun visibilitas bagi naskahnya itu sendiri. Tahap pertama dalam melakukan analisis konsep yaitu memilih konsep yang akan kita analisis ya. Nah, di sini contohnya kami di sini menganalisis konsep dari retensi perawat. Nah, teman-teman bisa memilih atau menentukan konsep yang akan dianalisis. Misal teman-teman akan menganalisis konsep kompetensi dalam keperawatan, atau mungkin teman-teman akan menganalisis konsep keberlanjutan dalam keperawatan, atau mungkin teman-teman ingin memperjelas konsep pendidikan berkelanjutan di dalam keperawatan, atau mungkin definisi atau konsep kelelahan ya, nilai-nilai profesi ya di dalam keperawatan itu masih perlu diperjelas. Jadi masih banyak isu-isu ataupun topik yang bisa dilakukan untuk dianalisis. Tahap yang kedua dari analisis konsep ini adalah menentukan tujuan dari analisis konsep, yang mana tujuan dari konsep analisis ini adalah untuk mendefinisikan atribut, anteseden, dan juga konsekuensi. Tahap yang ketiga dari analisis konsep adalah mengidentifikasi penggunaan konsep yang dipilih. Nah, di sini teman-teman bisa merujuk pada berbagai sumber ya. Misal di sini kami menggunakan sumber kamus ya, dan kami juga menggunakan sumber rujukan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi silakan teman-teman
mencari sumber-sumber yang kredibel ya untuk mengidentifikasi penggunaan konsep yang dipilih. Tahap keempat dari analisis konsep adalah menentukan definisi atribut dari konsep, yang mana kami di sini menemukan 4 atribut. Yang pertama adalah motivasi, intensi, dan keputusan individu. Lalu yang kedua adalah strategi dan intervensi. Yang ketiga adalah konteks geografis, dan yang keempat adalah attachment to work. Tahap kelima dari analisis konsep ini adalah membuat model kasus dan kasus yang bertentangan. Nah, di sini teman-teman bisa membuat model kasus berdasarkan kenyataan ya atau realitas, atau mungkin teman-teman ingin membuat model kasus semu. Ya, silakan nanti teman-teman bisa improvisasi ya di dalam melakukan tahapan pembuatan model kasus dan kasus yang bertentangan ini. Tahap keenam adalah membuat kasus tambahan ya yang berkaitan dengan konsep yang dipilih ya. Nah, untuk kasus tambahan ini teman-teman boleh ya menambahkan kasusnya, atau memang teman-teman ingin men-skip ya tahapan dari tambahan kasus ini ya. Jika dirasa dari kasus sebelumnya ya teman-teman sudah menjelaskan semua karakteristik dari konsep yang dianalisis. Tahap yang ketujuh, di sini teman-teman mengidentifikasi anteseden dan juga konsekuensi ya. Yang mana anteseden dan konsekuensi yang kami temukan di sini, untuk anteseden ini adalah faktor yang mendorong perawat untuk tetap bekerja di pekerjaan saat ini ya. Ada 4. Yang pertama adalah sistem kesehatan pada tingkat makro. Yang kedua adalah fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga tenaga kesehatan, dan yang keempat adalah living condition. Sedangkan untuk konsekuensi ya, ini merupakan impact ya, atau dampak ya terhadap bisa individu atau perawat itu sendiri. Yang kedua adalah organisasi layanan kesehatan, dan yang ketiga adalah dampak terhadap sistem kesehatan. Nah, tahap yang ke-8 adalah mendefinisikan sumber empiris ya, yang mana untuk sumber empiris ini teman-teman mengidentifikasi ya measurement ataupun pengukuran apa saja yang dilakukan untuk menganalisis retensi perawat ini ya, atau konsep yang teman-teman analisis ini. Nah, itu mungkin yang kami bagikan teman-teman. Ingat, selalu ada peluang di tiap tantangan, janganlah ragu untuk menulis. Ya, subscribe terus channel ini dan berbagilah untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Jaga kesehatan, taat prokes, bersama kita melawan pandemi COVID-19. Salam publikasi. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.